Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sejawat apoteker yang saya hormati, pada mentoring kali ini saya akan bahas tentang 5 tahapan membangun bisnis. 5 tahapan membangun bisnis ini meliputi aspek starting, kita mulai dari awal, profiting, menghasilkan laba, systemizing, memperkuat sistem yang ada di apotek kita, duplicating, meningkatkan atau menduplikasi keuntungan kita, menduplikasi database kita, menduplikasi channel-channel penjualan kita, menduplikasi revenue stream atau lini-lini penjualan kita, dan yang terakhir adalah investing atau ekspansi. Jadi duplikasi, ekspansi, menduplikasi pada sistem yang sama, pada produk yang sama, mungkin apoteknya nambah ya. Kalau investing atau ekspansi tidak hanya pada produk yang serupa, tidak hanya pada bisnis yang serupa, tapi juga merambah pada bisnis yang lain. Nah teman-teman, pada tahapan starting itu kita perlu tahu dulu, yang pertama adalah bagaimana caranya kita berjualan. Bagaimana kita berjualan, bagaimana kita mencari produk, melakukan riset produk, berjualan, membangun database. Itu yang pertama. Produknya harus baik, dan kita harus tahu produk ini siapa yang membutuhkannya, pasarnya siapa. Karena satu produk tidak mungkin kita jual kepada semua segmen. Jadi kan kita belajar ada segmen, beberapa segmen ya. Ada segmen menengah atas, segmen menengah sama menengah bawah. Dari masing-masing segmen itu pun ada yang sudah terdidik, sudah bagus, maksudnya sudah mengenal produk kita, ada yang belum. Ada yang sudah menjadi hot market ya. Jadi sudah begitu kita beri umpan sedikit langsung disambar, langsung dibeli. Tapi ada yang perlu edukasi lebih banyak. Seperti produk madu, pengalaman kami, madu itu sudah banyak orang yang beli. Tapi madu premium dengan harga yang fantastis ya, harga yang kecil 75 gram itu 50.000. Mereka perlu edukasi lebih banyak, perlu yakin apa bedanya madu ini dibandingkan yang lain. Perlu preference, perlu conviction, perlu apa? Saya nggak boleh nyobain, supaya saya tahu yakin bahwa ini produk yang lebih bagus daripada produk yang biasa saya beli. Nah, hal-hal seperti itu masuk posisi starting. Yang kedua, pasar itu menginginkan produk yang seperti apa, bagaimana mereka menyerap atau bagaimana mereka menggunakan produk kita. Kita bisa buat diagram customer journey. Terakhir, kita juga tahu kita mau menggunakan produk kita itu atau kita mau mengembangkan bisnis kita itu seperti apa. Sebab kalau kita nggak punya rencana pertumbuhan bisnis, ya akhirnya kita tidak tahu sebenarnya kita itu sedang berada di posisi seperti apa dan kita mau kemana. Bayangin ya, kalau kita mau bisnis atau kita mau hidup, kita hidup itu kita nggak tahu kita mau kemana, terus untuk apa kita hidup, terus dengan cara apa kita hidup, kan menyedihkan sekali. Jangan sampai bisnis kita itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Yang terjadi kalau kita bisnis cuma rutinitas ya bosan, capek gitu, tidak ada ruh, tidak ada semangat. Yang terjadi kita hanya begitu kena masalah ya, begitu saat ada gangguan, masalah pajak misalnya, atau masalah ada kompetitor baru, itu sudah pusing gitu, sudah merasa bahwa rezeki kita terancam gitu. Contoh ini ya, contoh sangat sederhana, misalnya soal kompetitor. Begini, kalau kita bisnis kita mau nyari apa sih? Bisnis kita nyari profit. Profit buat apa? Apakah betul-betul hanya profit oriented? Oh enggak, saya ingin bantu orang misalnya begitu ya. Nah kalau ingin bantu orang, terus ada kompetitor yang datang dekat dengan kita. Sebenarnya kompetitor itu bantu pasien nggak? Bantu orang nggak? Bantu juga. Jadi dengan datangnya kompetitor sebenarnya pasien itu diuntungkan. Sebab kalau dalam NLP ya, choice better than no choice. Lebih baik ada pilihan bagi customer tersebut. Milih saya atau milih dia, aku atau kamu gitu. Atau dia, pilih mana kamu kan? Pilih dia atau pilih saya kan begitu. Kalau jelas seperti itu, mereka akan mencari preference kok. Mereka akan bandingin. Oh, kalau datang ke Pak Arif itu bagaimana rasanya? Kalau datang ke sana bagaimana rasanya? Anda tidak akan disebut cantik kalau nggak ada orang jelek gitu. Anda tidak akan disebut orang ganteng kalau Anda nggak ada orang yang, atau tidak akan disebut kaya kalau nggak ada orang miskin. Jadi beruntunglah kalau ada kompetitor, beruntunglah kalau ada signifikan yang membandingkan gitu. Sehingga kita akan terlihat memang kita lebih bagus daripada yang lain.
Kita kan nggak mungkin kita, aku paling bagus loh, pelayananku paling oke loh. Nggak usah ngomong gitu kan. Nggak elegan gitu loh kalau kita harus ngomong bahwa kita lebih bagus daripada orang lain. Tapi kita informasikan, Pak, di tempat kami ada layanan dokumentasi pelayanan kefarmasian. Kalau Bapak datang ke apotek kami, Bapak bisa melakukan evaluasi dari sebelum-sebelumnya bagaimana. Kalau di tempat lain saya tidak tahu, kan nggak usah ngejelek-jelekan. Tapi orang juga akan ke sana. Pak, di sini ada apotekernya nggak? Nggak ada. Ada dokumentasi pelayanan kefarmasian? Nggak ada. Oh, berarti sudah ada kesimpulan. Berarti mereka, kompetitor yang datang itu lebih buruk daripada kita. Jadi kita nggak usah khawatir. Akhirnya, untuk kasus kompetitor seperti ini, kita tidak terjebak pada permainan orang lain. Bayangin kalau kita terjebak pada permainan harga mereka, yang terjadi berdarah-darah. Tapi kalau kita seperti Prof. Edward de Bono, beliau menyampaikan, alih-alih kita berkompetisi dengan mereka, mending kita bersupertisi dengan target-target kita sendiri. Job to be done, value yang harus kita kejar itu seperti apa, kita tentukan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita akan mendapatkan target-target. Kita tahu target yang akan kita capai, kita tahu tahapan-tahapan yang harus kita capai, dan kita sedang menapaki itu. Nah, itu rencana pertumbuhan bisnis. Yang lain belum tentu punya. Pada saat kita sudah berencana akan membangun 12 competing factor, 12, 531 ya, strategi untuk keunggulan bersaing, belum tentu yang lain memikirkannya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Justru dengan adanya kompetitor sebenarnya membantu kita untuk mengasah resource kita. Itulah harnessing resource di audit current business. Ini tahap profiting. Sekarang kalau tahap starting ya. Sekarang tahap profiting. Setelah kita tahu posisi kita seperti apa, produk kita bagaimana, pasar itu menginginkan apa, kita akan tahu saya akan mendapatkan profit besar di mana. Oh, ternyata profit besar kami saat itu adalah di produk suami dikasih. Kami melakukan konseling suami dikasih, kami ngecas, kami nambahin tuh. Kalau biasanya hanya berdasarkan dari margin obat saja, kami sekarang sudah mendapatkan jasa konseling suami dikasih. Jasa konseling suami dikasih saat ini 7.000 sampai 10.000 rupiah. Kalau kami targetkan per apoteker ada 20 orang, berarti sudah mendapatkan sekitar 150 sampai 200.000 per hari. Tinggal dikalikan. Itu sudah sangat menguntungkan gitu. Untuk UMR di Kabupaten Banyumas sekitar 1,9, kami mendapatkan nilai segitu, sudah hampir ya lebih dari 2 kali lipatnya gitu. Itu sudah alhamdulillah sekali. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan bisa mendapatkan nilai yang serupa atau mendapatkan capaian yang lebih baik kalau kita sudah tahu tahapan kita di mana nih. Kalau startingnya kita belum beres nih, kita nggak tahu produk apa yang kita jual, kita nggak ngerti ngapain kita harus pakai jasa apoteker dan bagaimana bedanya kita dengan toko obat. Nah, ceritanya gini, ini sedikit ya sebelum masuk ke sana. Ada seorang sejawat yang mengeluhkan karena ada toko obat yang buka di daerah pasar jualan obat keras. Khawatir ini gimana kok dinas kesehatan tidak menindak itu. Saya sampaikan, alih-alih kita memaki kegelapan, mending kita nyalakan lilin. Pasien itu nggak ngerti, berprasangka baik saja. Mereka nggak ngerti kalau beli obat itu harus kepada apoteker, dan ternyata tidak ada nilai tambah apapun kok yang kita berikan pada pasien. Coba kalau pasien itu tahu ternyata obat antibiotik itu nggak obat keras. Kalau antibiotik tidak bisa, tetap harus dengan resep dokter. Obat-obat keras misalnya obat-obat NSAID, Piroxicam misalnya. Piroxicam dijual di toko obat nggak boleh, harus dijual di apotek. Tapi ada nggak sih bedanya kalau mereka jual di toko, mereka beli di apotek sama beli di toko obat? Ternyata nggak ada bedanya. Ya, mereka beli di Piroxicam 20 mg misalnya di toko obat harga 2.500, di kita 3.000, malah lebih mahal. Padahal kita bisa membuat sebuah great value yang lebih baik. Apa itu? Benefit. Bu, obat Piroxicam ini, Pak, obat Piroxicam ini aman digunakan jangka panjang asalkan Bapak dan Ibu harus cek tensinya. Harus kami dokumentasikan agar Bapak dan Ibu tahu obatnya apa. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti nyuruh orang lain, nyuruh keluarganya untuk membeli obat, tinggal kesini sebutin namanya, nomor HP-nya, RT RW-nya, desanya mana, sudah kami tahu. Kami sudah ada riwayat pengobatannya. Kalau Ibu beli di toko obat belum tentu. Pasien harus tahu gitu. Benefit bagi mereka itu apa. Sehingga
ya kita nggak usah menyalahkan mereka. Kalau pasien ini sudah tahu dan pasien sudah teredukasi dengan baik, kita berperan di masyarakat, ya mereka insya Allah tidak akan beli di toko obat. Tidak perlu kita marah-marah. Nah, justru dengan adanya kompetitor seperti itu, kita tahu bahwa kita lebih baik. Kita memberikan pelayanan yang lebih bagus, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan servis yang lebih baik dibandingkan mereka. Itu tahap profiting, sehingga kita tahu kita bisa mengambil jasa kefarmasian dari situ. Yang ketiga, tahap systemizing. Untuk menjalankan sebuah proses yang seperti ini, menjaga produk yang baik, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus bangun organisasi yang baik. Dulu ya, waktu awal-awal itu, waktu belum disistemasi, saya ngecharge-nya 5.000 ya. Dia ngecharge-nya 5.000 juga. Anissa ngecharge-nya 8.000. Yang terjadi pasien bingung. Loh, ini kemarin sama ini harganya segini. Nah, kan bingung kan karena tidak terestimasi dan benefitnya juga tidak terstandar. Benefit yang kami berikan dengan yang diberikan dia berbeda. Dia ngomongnya dikit gitu. Sedangkan saya dan Anissa ngomongnya banyak, berbusa-busa. Nah, akhirnya kami harus samakan ini. Nah, systemizing, kami samakan. Kami buat inform consent yang baku. Kami dokumentasikan. Terus nanti follow up-nya seperti apa, bahasanya bagaimana. Itu dari segi pelayanan dari apotekernya. Belum ketika masuk ke pelayanan oleh oleh asisten apoteker, apa yang harus mereka lakukan. Kalau ada orang cari obat batuk, ditanyanya seperti apa, punya alergi atau tidak, harus bagaimana, itu semua didetailkan. Systemizing itu dari segi pelayanan operasional. Dari segi keuangan, berapa petty cash kita, berapa kas kecil kita, kalau ada pengambilan uang nyatetnya di mana, terus berapa uang yang harus dialokasikan, berapa budgeting masing-masing, berapa budgeting dari masing-masing project atau masing-masing sistem operasi yang kami lakukan, marketingnya berapa, operasional berapa, SDM berapa, itu kan systemizing. Dibuat SOP-nya. Kalau pelayanan obat kombinasi, konseling suami medikasi, pengobatan mandiri harus pakai SOP seperti apa. Itu contoh systemizing. Terus kalau systemizingnya sudah oke, didasarkan dari profiting atau produk yang bagus dan laba yang pasti, baru kita bicara soal ekspansi. Kita bicara soal duplikasi. Yuk kita duplikasi, kita bikin apotek yang baru. Nah, misalnya. Jangan sampai begini. Kita bikin apotek yang baru, tapi sebenarnya kita mengkloning atau menduplikasi masalah baru. Ini masalahnya belum selesai, uangnya masih bocor ya. Terus selisih stok opnam masih sering terjadi dan tidak tertelusur. Ini obatnya di mana, yang menjual siapa, barangnya seperti apa, masih ada misalnya kembalian yang keliru, uang recehnya masih sering habis, misalnya kayak gitu, hal sederhana seperti itu. Terus nyariin nota nggak ketemu, kemudian ada orang yang mesen obat sudah dicatat di buku defekta ternyata belum diorderkan. Hal-hal seperti ini kalau kita tidak selesaikan, lalu kita buat apotek baru, melakukan duplikasi, sebenarnya kita menduplikasi masalah. Ya, menduplikasi masalah. Sistemnya, marketingnya belum beres, finance-nya belum oke, PPIC, supply chain management belum bagus, HR-nya masih keluar masuk, SDM-nya, ya akhirnya kita akan kerepotan sendiri gitu. Jadi sebelum kita bicara duplikasi, kita bicara dulu perbaikan diri kita. Nah, kadang-kadang kan pilihan nih, kalau udah systemizing, kita mau duplikasi atau mau ekspansi. Saya secara pribadi NH, kami pilih ekspansi. Kenapa? Kalau kami duplikasi, membuat apotek yang baru itu ternyata bukan hal yang mudah di sini. Jadi kami harus melaksanakan banyak sekali hal-hal yang bagi kami tidak perlu. Ya, bagi kami bisa mendapatkan hal yang lain. Duplikasinya akhirnya bukan berupa buat apotek yang baru, ya. Bukan apotek NH2 atau apotek apa gitu, bukan, tapi kami buat layanan yang baru. Yang awalnya apoteker didatangi oleh pasien datang ke apotek, sekarang apoteker yang datang ke pasien, home pharmacy care. Terus yang awalnya tidak ada dokumentasi, sekarang ada dokumentasi. Yang awalnya orang hanya datang untuk beli obat, ada dokumentasinya yang awalnya pasien datang ke apotek NH untuk beli produk Wardah saja, sekarang ada produk layanan Wardah Beauty Class. Itu contoh. Ekspansi, nah setelah tadi starting, profiting, lalu systemizing, duplicating, nah Anda bisa juga melakukan investing, berinvestasi pada produk yang lain. Kami berinvestasi nih,
saya beli produk madu dari petani, saya kemas sendiri, saya jual. Produk yang asli sudah saya uji juga. Oh, dengan berbagai macam uji itu, meskipun kami sedang mengupayakan agar bisa diuji di lab, harapannya bisa di Sukuvindo, kalau tidak di Unsur dan sebagainya. Kami sedang mengupayakan. Belum sampai dengan video ini dibuat, kami belum melakukan uji seperti itu. Kami hanya percaya pada Pak Tani saja, karena ya di luar dari soal uji-uji seperti itu ya, uji lab seperti itu, kami memang merasakan perlu. Tapi hal yang paling penting untuk menguji madu asli adalah rasa dan khasiatnya. Udah itu nggak bisa bohong, soal rasa nggak bisa bohong katanya. Nah itu sudah jadi rahasia umum bahwa banyak sekali madu palsu, tapi madu yang asli rasa dan khasiatnya tidak akan berbohong. Ini tahapan-tahap dalam membangun proses bisnis, dan ini juga menurut tahapan-tahapan ini juga menjadi sarana kita untuk mengetahui kita itu mau membangun bisnis kita itu dengan pertumbuhan yang organik atau karbitan. Ya. Mau pertumbuhan organik itu maksudnya apa? Organik dengan laba yang kita miliki. Jadi dari kita punya aset menjadi cash menjadi profit, omset menjadi profit menjadi aset kembali, berarti kan berputar seperti itu terus. Nah terus ada profit ini mau kita alokasikan kemana? Betul-betul ke aset semuanya berupa produk yang ada di apotek, atau kita investasikan ke produk yang lain. Kalau ini cuma buat jualan, mungkin ini bisa buat produksi misalnya seperti itu, atau kita bisa bekerja sama dengan para petani membangun membuat jamu misalnya gitu, jamu-jamu yang kita jual di sini, tapi kita tahu bahwa produk-produk itu memang produk-produk yang bagus ya, social entrepreneur, kita bisa lakukan seperti itu, berinvestasi di sana. Termasuk kalau saya ini investasi juga, saya berinvestasi di video seperti ini. Dengan video seperti ini mungkin kalau nggak saya, nanti keluarga saya atau teman-teman saya bisa manfaatkan. Mungkin nggak dapat duit tapi dapat pahala. Nah itu hal yang lain yang bisa kita kembangkan, asalkan kita tahu tahapan-tahapan bisnis kita mau seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.